Halo bro, balik lagi ke daily activity-nya Planet Jeep. Dengan harga 25 juta, itu kalian bisa dapatkan shock dari Respace ini yang sudah dapat 3 fitur. Pil harga barunya berapa? Harga barunya itu mungkin di kisaran 15-20 juta. Halo bro, balik lagi ke daily activity-nya Planet Jeep. Ini kita lagi habis display shock breaker untuk Jeep JK, JLJT, lengkap banget nih. Ada apa aja Mas Ade? Ya, sebelumnya kita udah lama banget nggak daily activity ya. Ya, jadi betul. Ini udah daily activity lagi. Ini kita lagi di indoornya Planet Jeep atau ruang displaynya. Nanti kita bakal lihat di bagian outdoornya. Ini kita mulai dari bagian shock breaker ya. Ini kita mau ngenalin shock breaker dari All-in. Ini baru kita display lagi. Tuh, ada shock Respace juga. Ada untuk SUV Hilux, Revo. Ya, ada King, ada Respace juga tuh. Dan beberapa shock yang lain. Ya betul. Jadi sekarang tuh lagi hype banget, lagi naik daun banget tuh shock All-in. Kenapa? Karena brandnya jelas, kualitasnya juga oke banget, Dan juga ini pemilihan yang tepat banget buat Jeep JK, JL, dan juga JT yang mau mempunyai apa ya kalau kita bilang itu ya kenyamanan tingkat tinggi lah. Betul. Ya, speknya lebih tinggi kayak Betul. gitu. Dan premium shock juga. Betul. Gitu. Nah, kita mulai dari bagian bawah ini adalah shock All-in untuk JK. Jadi kita udah ready stock yang dulunya itu cuma ada 3,5 sampai 5 inci 5 aja inci, sih untuk ya. tinggi. Tapi sekarang Planet Jeep udah ready stock buat JK untuk lift 2 sampai 3 inci. Jadi untuk lift kit 2,5 inci, 2 inci atau mentok di 3 inci itu bisa pakai shock All-in juga. Ini sudah sistemnya two way ya. Ada dua fitur, ada kompresi sistem nih, kompresinya dan juga ada ribbonnya. Nah, kalau untuk kompresi itu gampang banget untuk stylenya, dia ada kliknya. Kliknya ini 25 klik ya. Betul. Nah, Mas Ade tahu nggak apa yang ngebedain shock All-in dengan shock yang lainnya? Apa nih? First impression. Ya, itu. First impression. Bener nggak? Ya. Ketika kalian pakai shock All-in, terus orang lain ngeliat, Jeepnya pakai shock All-in, Iya. gitu kan. Tapi kalau pakai shock yang lain gitu, kayak, oh, shocknya itu. Ya. Biasa aja kan? Biasa. Aja kan. Tapi kalau dia ngeliat shock All-in, Jeep pakai shock All-in, gila. Itu jadi salah satu poin plus gitu kan. Poin plus juga tuh untuk penggunaan shock All-in. Yang paling penting itu di shock All-in sini dia menyediakan garansi sampai dengan 3 tahun. Ini jadi salah satu keunggulan kalau kalian mempunyai shock All-in, jadi nggak usah khawatir, nggak usah worry lagi. Kalau shocknya kenapa-napa, bisa langsung di servis aja gitu kan. Iya. Ada garansinya, jelas gitu, ada dealer resminya juga. Apalagi kalian yang mau pakai shock All-in ya, kita note. Kalian cuma bisa pasang itu di Planet Jeep karena kita adalah Dealer resmi. dealer resminya All-in di Indonesia, cuma Planet Jeep aja. Jadi Khusus kalian untuk Jeep ya, series JK, JL, JT bisa pasang di Planet Jeep. langsung hubungin kita. Tuh. Apalagi Mas Ade? Oke, kita masih di All-in, tapi ini agak-agak melenceng sedikit dari Jeep ya. Ini ada untuk SUV. SUV. Ya, untuk Hilux, Toyota Hilux, ini adalah lift kit up to 2 inci. Up to 2 inch, jadi lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi. Jadi bisa untuk tinggi standar, bisa untuk tinggi ya 1,5 ataupun mentoknya di 2 2 inci. inci. Jadi itu bisa disesuaikan aja untuk tingginya. Mungkin kalian yang nggak mau terlalu tinggi, nggak mau terlalu, ya ganti shocknya aja mungkin bisa juga. Karena di bagian depannya ini dia bentuknya udah coilover kayak gitu. Jadi udah bisa ditinggiin. Betul. Nah, kelebihannya juga kalau di shock Hilux ini, kalian bisa pilih untuk tingkat kekerasan atau keumpukan di bagian springnya atau pairnya. Oh, ada 3. Ada 3. Ada hard, medium, soft. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Daily-nya itu bawa beban berapa banyak, atau untuk
jalan-jalan keluarga aja kah, bisa dipilih tingkat kekerasan atau keempukan dari si springnya. Ada yang hard, medium, sampai ke soft, itu paling empuk. Ya. Gitu. Oke, kita tinggalin Olinsnya, kita beralih ke bagian atas. Nah, kita punya opsi untuk pemilihan shock breaker yang lain, yaitu dari brand Respes. Ya, Respes. Tapi kalau Respes ini baru ngeluarin untuk Jeep JK ya. JK. Jeep JK. Di atas ini ada Respes yang three-way. Kenapa three-way? Karena dia punya sistem tiga fitur adjustable gitu. Apa aja Mas Adi? Itu ada low kompresi, ada high kompresi, dan juga sistem reboundnya. Jadi dengan harga, ini kita langsung spill aja harganya. Dengan harga 25 juta, itu kalian bisa dapatkan shock dari Respes ini yang sudah dapat 3 fitur. Dan kita ingatin juga, kalau misalkan kalian yang mau pakai untuk yang three-way ini, kita sarankan mobilnya itu paling nggak tingginya 2 inci dulu. Gitu. 2 inci atau 2,5 inci tingginya. Ya, walaupun shocknya ini ukurannya 0 sampai 2 inch. Iya, 0 sampai 2 inch, tapi kita sarankan untuk naik dulu 2 inci atau 2,5 inci. Karena kalau misalkan kita pasangkan di standar, dia nggak terlalu main untuk sistem shocknya, travelnya gitu. Karena mungkin jaraknya terlalu dekat gitu kan. Betul. Jadi memang itu kita sarankan. Mungkin kalian yang mau untuk ganti shock aja untuk tinggi standar 0 sampai 2, kita sarankan mungkin ke yang single tube. Ya, yang foam cell. Ya. Ini juga brand dari Respes untuk Jeep JK. Dan ini sistemnya single tube, tapi ada setelannya nih. Adjuster. Ada adjusternya, dia ada 9 klik. Kenapa disebut foam cell? Di dalamnya ini dia ada foam yang berfungsi untuk meredam panas ketika shocknya itu main. Jadi kalau shock main itu kan oli yang di dalam itu panas kan, suhunya tinggi. Nah, fungsinya si foam itu untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam shock ini. Gitu, olinya. Gitu. Ini harganya cuma 8 juta aja udah dapat set depan belakang. Tuh. Perlu kalian ingatkan, sistem foam cell itu dia mainnya bukan di terlalu mengandalkan shock. Jadi dia saling berkaitan dengan coil springnya atau pernya. Jadi ketika dia main itu pernya dia gimana ya, kalau untuk menjelaskannya itu dia bergerak sesuai dengan pernya, Ki. Jadi ketika pernya main, shocknya ikut main kayak gitu. Tapi ini enak banget. Dengan harga 8 juta untuk Jeep JK tinggi standar ini cocok banget. Ya, gitu. Jadi opsi kalau Jeep JK kalian udah ngerasa shocknya udah bocor atau shocknya udah harus diganti, daripada ganti yang original harganya kurang lebih ya di atas itu, di atas 15-an lah harganya. Harga shock original itu 15-an ya. Tapi dengan fitur yang cuma gitu-gitu aja, lebih baik kita rekomendasiin ke shock Respes ini. Dia udah ada adjusternya, ada foam cell-nya juga, jadi lebih nyaman lah untuk harian gitu. Ini untuk Jeep JK, bisa dipasang untuk Jeep JK 2D juga ya? Ya, 2D, 4D itu bisa. Nah, Respes ini baru ngeluarin untuk Jeep JK. Nah, ini kita beralih ke bagian atas, itu ada Shock King Reservoir Adjuster yang sudah ada adjusternya. Ini untuk lift kit 3-5 inci buat Jeep JK. Selain itu juga kita ready stock untuk tinggi 0 sampai 2. Dan juga buat JK, JL, JT itu ada semua. Ya, jadi kalau kalian belum tahu, jadi King ini salah satu rivalnya dari Shock Ohlins gitu kan. Karena di Amerika juga banyak juga yang menggunakan Shock King ini sebagai shock untuk extreme off-road, terus untuk balap juga, banyak banget di sana. Jadi di sini kita ada untuk Jeep JK, JL ataupun Jeep GT Gladiator gitu. Jadi tinggal dipilih aja kalian mau pakai shock yang mana, mau pakai Ohlins atau mau pakai King. Itu balik lagi ke selera dan kebutuhan kalian. Ya, pastinya di dua shock itu adanya perbedaan ya. Kalau misalkan Ohlins ini dengan karakter empuknya, softnya, tapi kalau untuk King itu ada karakter sedikit lebih keras. Sedikit lebih keras. Tapi cocok juga buat untuk dipakai harian juga cocok banget. Dipakai harian juga cocok banget. Kita juga banyak modifikasi Jeep JK, JL ataupun Jeep Gladiator yang menggunakan shock dari King ini gitu. Jadi kalau kalian mau dapetin kerennya dapat, terus nyamannya juga dapat, tinggal
chat aja sales konsultannya Planet Jeep untuk sharing-sharing gitu. Sharing-sharing. Karena semua konsep itu berbeda-beda ya. Takutnya nanti konsep kalian ada yang mau saya memang ada peruntukannya buat off-road. Ada peruntukannya buat saya untuk camping-camping juga. Karena kalau camping kan pastinya ada tenda, ada beban, ada penambahan beban lah gitu. Butuh karakter shock yang mungkin lebih keras lagi. Nah, untuk King ini memang banyak ya peruntukan, cocoknya peruntukan buat yang memang dipakai untuk off-road, ada juga yang pakai overland. Karena kan memang ada tambahan beban tuh. Misalkan overland pakai rack lagi, pakai tenda. Ya. Nah, itu butuh karakter shock yang memang lebih keras. Gitu. Jadi ketika dipasangin tenda atau roof rack dengan tambahan beban yang berlebih, shock itu nggak ambles ya. Nggak ambles. Gitu. Nah, itu juga yang perlu kalian perhatikan lift kitnya. Lift kitnya kalian harus perhatikan juga karena lift kit ini beda brand, beda karakter. Betul. Gitu. Ini kita compare aja ya, kita compare. Teraflex dengan Rock Country itu sangat-sangat berbeda. Kalau misalkan Rock Country itu dengan lift kit coil spring yang soft banget, yang empuk banget ya, kalau kita bilang itu. Kalau misalkan tingginya 3,5 nih, udah kita pasangkan, udah kita lift kit di sebuah Jeep nih, misalkan Jeep JT atau JL kayak gitu. Dia dari 3,5 itu mungkin bisa melempeng ke 3,2 inci. Itu untuk tingginya. Saking empuknya dari shock Rock Country, lift kit Rock Country. Tapi kalau misalkan lift kit Teraflex ini kan lebih ke itu ya, medium lah ya. Kalau itunya, nah, itu masih oke untuk menahan beban dari Jeep itu sendiri. Kalau 2,5 ya 2,5 aja dia tingginya. Mungkin yang lebih keras lagi, yang lebih itu lagi Evo Manufacturing. Jadi maksudnya Mas Adi ini setiap pemilihan lift kit itu berbeda karakternya seperti pemilihan pada shocknya. Jadi ada kombinasi. Kalau shocknya kalian pengen yang berasa lebih empuk, ya lift kitnya juga harus menyesuaikan gitu kan. Harus pakai lift kit yang tingkat kekerasan atau keempukannya itu yang medium. Jadi nggak bisa pakai shock yang empuk, lift kitnya juga pakai yang empuk gitu. Jadi mobil itu bakal ambles. Jangan pernah kedoktrin dengan empuk. Takutnya nanti nggak enak kan. Betul. Karena mungkin empuknya nanti di kecepatan 20 kpj, 40 masih kerasa empuknya. Tapi ketika di 80, 100, 120 kpj itu mulai kerasa limbungnya. Karena tadi pemilihan shock dan juga lift kitnya itu yang sama-sama soft kayak gitu. Jadi memang pemilihan shock dan juga lift kitnya. Jadi makanya itu tadi kita balikan lagi ke ownernya, mau konsepnya seperti apa, dikonsultasikan dulu agar kalian dapat hasil yang maksimal sesuai dengan konsep yang kalian inginkan. Betul, dan kalian nggak usah khawatir, shock yang ada di Planet Jeep ini kita jamin dealernya jelas, servisnya juga bisa melalui kita. Shock di sini juga udah kita uji coba, gitu. Udah kita tes langsung, jadi kita nggak asal merekomendasikan ya untuk shock breaker, apalagi untuk tingkat kenyamanan. Pasti kita tes dulu untuk ngerasain shock ini apakah layak untuk dijual, dipasarkan atau enggak gitu. Gitu. Jadi mungkin itu aja untuk bagian shock breaker. Nanti kita bakal intip-intip di bagian outdoornya atau di bagian luar apa aja nih. Ada Jeep apa aja yang lagi dikerjakan. Kegiatan kita apa aja. Oke? Yuk, kita keluar. Kita lanjutin bagian outdoor. Oke, kita lanjut Mas Ade ke bagian outdoor nih. Bagian outdoor. Ada pengerjaan apa aja nih hari ini? Nah, kita dari sini dulu ya. Ini lagi kita cat. Ini adalah fender metal clock yang lagi kita cat Raptor. Tuh. Ini lagi nunggu keringnya karena memang proses keringnya nih. Keringnya membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Mungkin semingguan untuk keringnya maksimal ya. Kalau untuk pemasangan mungkin di 3-4 hari itu udah bisa dipasang di Jeep. Nah, nanti setelah dipasangin sama Jeep-Jeepnya nih, langsung dijemur. Fender baja kayak gini cocok banget nih kalau dicat Raptor tuh. Karena memang peruntukannya banyak banget, peruntukan yang buat off-road juga banyak nih pakai yang kayak gini nih. Karena kan lecet-lecet sering tuh. Iya, nah, betul. Ini dia udah kuat nih. Gitu. Jadi cat Raptor ini dia anti scratch, anti gores gitu ya. Anti gores. Jadi untuk meminimalisir ketika off-road
si fendernya ini lecet, baret, jadi kita lapisin cat Raptor yang emang catnya ini benar-benar heavy duty atau kuat gitu. Ini masih proses, belum terlalu kering. Iya. Dan teksturnya juga bisa dipilih mau yang kasar, mau agak yang soft gitu ya. agak soft juga, atau yang medium. Nah ini kita pilih tingkat kekasarannya yang medium. Jadi nggak terlalu kasar, tapi nggak terlalu halus juga. Gitu. Dan juga bempernya. Bemper depan. Ini dari Teraflex. Teraflex kita cat. Oh, Raptor juga. Mungkin nanti next bemper belakangnya kita bakal cat juga nih. Tuh, jadi konsepnya ini full Raptor ya. Full Raptor. Iya. Dan juga seperti baru ya. Jadi kalian nggak usah khawatir itu apa? Ya seperti baru. Warnanya nggak kusam lagi. Warnanya nggak kusam. Tuh, cakep banget. Ini ada Jeep JK tipe sport nih deh. Tipe sport. Tipe sport. Ada Ini- masalah apa di tipe sport JK ini? Ini 38 mesinnya. Ini ada permasalahan di bagian kaki-kaki. Suspensi. Iya, jadi masih terasa getar gitu. Masih terasa getar. Masih terasa getar. Tapi ini kita lagi coba untuk pengecekan lebih lanjut. Pengecekan lebih lanjut. Terus ini dia udah pakai ringnya ring 20 ya. Iya. Ini saya juga belum ini nih, baru ngeliat nih. Ini brandnya Komodo loh. Tuh. Komodo MT. Tuh. Ya memang brand Komodo itu emang ada. Wah, emang ada ya? Emang ada. Dan Savero Komodo GT radial dan ini tipe bannya MT. MT. Ini baru tahu juga nih ada Ini brandnya Komodo. ban lokal nih. Ban lokal Ban Komodo lokal. ya. Jadi mobil ini menggunakan velg ring 20 yang sebelumnya itu dia datang dengan kondisi dead wobble gitu kan. Iya. Kerasa di bagian setirnya itu getar. Jadi di bagian terot, drag ring kita ganti. Kita ganti dengan yang baru kondisinya. Gitu. Jadi ini tinggal finishing di test drive aja Iya, ya. tinggal Pengecekan final. lebih lanjut ya. Iya, tinggal final check aja. Tapi ini cakep sih Komodo. Komodo. Brand lokal tuh. Hah? Brand Komodo. lokal. Komodo. Teman baikmu. Iya. Iya. Yang Itu. sikat gigi itu bukan ya? Betul. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini nih, mungkin nanti kita bakal kulik-kulik agak dalam nih ya. Jeep JK Sahara 2000 berapa nih? 2012. 2012. Ini Arctic. Tuh, warnanya Arctic. Just info aja, Arctic ini cuman diproduksi itu 600 unit Di dunia. Dan Indonesia itu kebagian 69 unit. Betul. Ya, dan ini salah satunya datang ke Planet Jeep. Banyak sih Jeep Wrangler itu ngeluarin edisi-edisi yang unik Iya. gitu kan. Ada yang Arctic kayak gini, terus ada yang COD. COD, COD. Shopee. Bukan. Bukan. COD, Call of Duty. Oh, Call of Duty. Call of Duty gitu. Bukan Black itu bukan ya? Bukan, bukan. Yang PS2. Bukan. Call of Duty. PUBG. Bukan, Oh, bukan. Nanti ada gambarnya di sini ya. Eh. Gambar di sini nih. Tuh, Call gede of banget. Duty. Tuh. Iya. Terus ada yang lainnya seperti anniversary-nya Ya, gitu ya. ada yang 10 tahun, ada yang 70 tahun. Iya. Itu banyak banget Jeep Wrangler ngeluarin edisi-edisi yang unik. Salah satunya ya ini. Edisi Arctic. Kenapa disebut Arctic? Kenapa sih? Arctic karena ya kayak warnanya ya. Warnanya ini Warna menunjukkan blue, kayak iya. warna-warna suhu kutub kayak gitu dia. Warna-warna blue gitu. Blue Ice gitu ya. Nah, Keren-keren. Dan Dan- ini cuman ada di Indonesia, info terakhirnya kita dapat itu 69 unit. Dan salah satunya datang ke Planet Jeep, mau di, apa nih, di servis kah? Di Lagi proses maintenance juga. maintenance, Maintenance di bagian sensor oilnya itu bermasalah. bermasalah. Jadi lagi kita perbaikin juga. Ini ada yang unik nih dari mobil ini nih. Ada yang unik deh. Apa uniknya? Di bagian joknya. Oh, joknya. Iya. Kalian mau tahu? Tunggu videonya. Kita review mobilnya. Nanti ya. kita review nih. Gitu. Terus masalahnya di bagian, berarti bagian engine ya? Di bagian engine. Bagian engine. Sensor oilnya itu dia ada bermasalah, makanya ini lagi proses pengecekan juga kan. Pengecekan. Oke, kita coba ke sebelahnya. Ini kemarin sudah tayang juga di apa? Di Instagramnya Planet Jeep. Kemarin sudah dikulik-kulik sama Rifki, yaitu Jeep JK Diesel 2000 berapa? Ini 2014. 2014. 2014. 2800 cc. Ya kan? Nah, jadi kalau yang diesel itu cc-nya bukan 3000, 38, 36, tapi ini 2800. Ya. 2800 Turbo. cc.
Turbo. Turbo. Turbo 4 silinder. 4 silinder. 4 silinder. Kemarin ada juga customer ya nanyain kalau gimana kalau misalkan ini pertanyaan juga nih buat kemarin Rifki review Jeep JK-nya. Gimana kalau misalkan Jeep JK diesel ini bahan bakarnya pertama kita pakai solar Biasa. 30 liter biasa, pakai deck slide. Itu bisa nggak? Bisa banget karena sebelum masuk ke Indonesia, mobil ini tuh oleh pihak garansi Indo itu di reset dulu. Oh, di reset dulu. Jadi ada beberapa yang disesuaikan dengan regulasi di Indonesia untuk pemakaiannya itu bisa minum solar biasa. Oh, gitu. solar biasa. Tapi ini regulasinya masih Euro 2 jatuhnya. Sedangkan di luar negeri itu udah menggunakan Euro 5 gitu. Jadi Jeep diesel itu cuma ada di seri JK. Seri JK. JT atau JL itu nggak ada, nggak masuk ke Indonesia. Nggak masuk ke Indonesia, tapi ada ya? Ada di luar negeri ada, yang diesel ada. Karena memang itu tadi yang harus kita perhatikan juga, BBM bahan bakar di Indonesia ini kadang ada beberapa juga yang buruk kualitasnya. Ya, betul. Nggak semuanya merata lah. Betul, kualitasnya masih belum cukup mumpuni untuk masuk ke Euro 5. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah bisa Jeep JK diesel isi solar? Itu bisa, diisi deck slide juga bisa ya. Banget. Jadi diisi setengah gitu, jadi biar full bisa berarti ya? Jangan. Oh, jangan. Beda dong oktan. Oh, beda. Beda. Jadi nggak disarankan kalau mau solar aja. Iya. Kalau misalkan deck slide aja Iya. gitu. Tapi lebih bagus sih pakai deck slide kan. Deck slide. Lebih bagus. Tapi ya itu tadi nggak disarankan di mix. Tapi kalau misalkan mau solar ya solar aja. Kecuali dalam kondisi darurat ya. Ya. Atau kalian lagi ada di daerah yang nggak menyediakan deck slide, boleh banget pakai yang solar gitu, nggak apa-apa. Karena udah mumpuni lah. Ya mumpuni. Tapi itu tadi mix nggak boleh. Mix berarti nggak boleh. Nggak disarankan lah ya. Nggak disarankan, tapi kecuali dalam kondisi darurat aja. Oh, oke. Ini ada pengerjaan apa nih? Ini tuh lagi pemasangan pulley idle. Sini. Idle? Kita kasih lihat sini. Nah, ini lagi proses pemasangan pulley idle. Kemarin tuh pulley yang lamanya bunyi bencit gitu kan, dan juga udah oblak. Jadi ini kita ganti baru, original dari Mopar. Ini lagi proses final check juga. Ini ada Mas Irul nih. Mas, halo. Kemarin dia udah libur berapa hari? Seminggu. Cuti dia, cuti. Melahirkan? Nah, Oh, bukan ya? pernikahan. Oh, pernikahan dini. Pernikahan. Sebaiknya janganlah terjadi. Nah, ini lagi ada pengecekan pulley idle ya? Ya. Idle-nya. Karena memang di starter, kalau misalkan dia posisi nyala, itu netral, udah nyala kayak gini, mungkin nggak terlalu bunyi. Tapi kalau misalkan dia posisinya dilamain, kita matiin nih sekarang, besok nyalain itu pasti ada kerasa bunyinya. Dalam keadaan dingin lah Dalam gitu keadaan mesinnya. dingin Ya, jadi mobil ini lagi proses final check. Nah, nanti bakal kita update lagi di Instagramnya Planet Jeep untuk mobil ini. Gitu. Progresnya. Ya, progres dari mobil ini. Next nih, kita ke mobil sebelahnya nih. Mobil sebelahnya ini yang lagi proses penguatan di bagian kaki-kaki. Suspensi. Di bagian suspensi. Karena mobil ini mau dibangun khusus untuk penggunaan extreme off-road. Extreme off-road tuh. Yang kemarin itu sempat kita review juga ya. Ini juga sebenarnya siap untuk off-road, tapi belum terlalu siap untuk ekstrimnya ya. Betul, Jadi, makanya di sini kita upgrade lagi untuk di bagian suspensinya, diperkuat lagi. di bagian kaki-kakinya juga. Contohnya di sini mobil ini udah kita pasangin as roda dari RCV. RCV. Oh, ini as roda terkuat di dunia. Pasti udah kelihatan nih bagian front bumpernya, rear bumpernya itu udah kita copot juga. Kemarin kan dia pakai model anniversary yang Stabi style. Nah, ini sekarang mau dipasangin bumpernya yang tadi yang di cat Raptor. Teraflex. Ya. Yang Teraflex tadi dia bentuknya sudah Stabi. Ya. Nah, untuk winch-nya nanti winch berdiri nih winch-nya. Jadi nggak Ini cuma kaki-kaki aja yang berubah, di bagian eksterior juga ada perubahan. ya ada perubahan gitu. Nah, nanti mungkin setelah selesai pengerjaan di Jeep JK yang satu ini bakal tayang juga dan langsung di test drive.
Langsung di test Ya, drive. test drive langsung ke Off-road ya? ya ke alamnya lah gitu. Ke habitat. Ke habitat. Gitu. Oke, lanjut ke mana lagi, Pak? Ke sana. Itu ada Jeep JK-nya Planet Jeep. Mungkin banyak banget di kolom komentar yang nanya. Cakep banget sih JK-nya karena memang berbeda dengan yang lain. Ini ada Jeep JK tipe Sarah 2013 apa 12 gitu. 12. Ini Planet Jeep. Jeep JK-nya Planet Jeep. Memang di bagian hardtopnya sudah kita ganti menggunakan softtop dari California. Stylenya bikini style lah kalau kita bilang. Jadi kelihatan seksi banget nih mobil. Bikini top. Betul. Enggak, ini aneh nih. Kita sering review mobil orang, tapi mobil punya bengkel sendiri nggak ada di review. Iya, jarang banget di review ini. Ya, kita coba spill bagian depannya ya. Nah, ini banyak banget yang nawar sebenarnya headlamp ini karena headlamp ini sudah rare lah ya kalau kita bilang. Ini Udah headlampnya headlamp JW speaker J berapa gitu. Saya kurang tahu. Tapi ini karbon. Ini karbon. Kemarin sempat ditawarin juga, ya nggak dilepas, nggak dilepas. Spill harga barunya berapa? Harga barunya itu mungkin di kisaran 15 sampai 20 juta. 15 juta. Ya, Lampu aja. lampu aja. Sama masang nggak? Masangnya nggak tahu. Masangnya kita nggak tahu. Ini untuk headlampnya aja. Selain headlamp ada juga tersignal atau sun grill lah kalau kita bilang gitu. Siap. Ini JW speaker juga nih. Nah, berapa harganya? Harganya tidak tahu. Mungkin kalian bisa langsung share di searching aja di Google. Fog lamp atau tersignal JW speaker berapa harganya gitu. Ini juga lagi susah banget. Tapi nggak usah khawatir. Kita ada yang second, Betul. tapi memang gennya gen 1 ya. Betul. Beda dengan ini udah gen berapa gitu. Yang kita ready stock itu Nggak ada. apa-apa. Mau gen 1. Mau gen 1, gen Halilintar, nggak Yang apa-apa. penting JW speaker ya. Yang penting Iya. JW speaker. Yang penting Jumawa aja dulu. Jumawa aja dulu. Asik. Itu ada lagi proses di editing ya. Nanti bakal ada video sama fotonya. Itu mungkin kalian yang suka brand-brand original kayak gitu itu jadi salah satu rekomendasi juga. Bumper juga sudah pakai yang stabi kayak gini. Ini dari RRC, Smithy build. Smithy build, original. Original ini. Mm-mm. Bukan kaleng-kaleng. Baja ini bukan kaleng. Baja, bukan baja-baja. Iya, bukan baja-baja. Dan juga di bagian bumper sini udah ada optional lightingnya. Ini ada lampu rigid 360 amber. Dimensinya 3,5 inci ini cakep banget ya. Tuh, warna kuning kayak gini, rigid. Jadi rigid itu bukan cuma ngeluarin yang kotak-kotak aja, ini bulat juga ada. Lampu-lampu sih nggak usah kita kulik-kulik lagi ya, karena memang ini udah siap banget. Mau touring, mau off-road, mau apa lagi? Overland, udah siap banget nih. Ini lift kitnya 3,5 inci, lift kitnya menggunakan lift kit dari AFV, udah full semuanya. Tapi di bagian terot, dracklingnya itu pakai dari brand Teraflex yang sudah heavy duty. Nah makanya itu tadi, kalau misalkan kalian yang mau tingginya lift kitnya segini, itu memang harus ada penyesuaian part, ada penyesuaian yang memang harus kalian upgrade juga, agar mobilnya itu enak dipakai, nggak limbung, dan juga sesuai lah, gitu, sesuai dengan tingginya. Mungkin Jeep People yang mungkin kita nggak bakal bahas ini terlalu banyak ya. Kalau nanti Jeep People mau tahu lengkapnya, tulis di kolom komentar kalau kalian mau di-review lagi nih Jeep JK-nya Planet Jeep. Nanti kita bakal review full suspensi, interior, eksterior, semuanya di Jeep JK-nya Planet Jeep ini. Nanti kita bakal kulik satu-satu. Tulis di kolom komentar gitu. Ya mungkin segitu dulu aja video dari Planet Jeep untuk daily activity kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video-video Planet Jeep yang lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa hujat juga. Hujat nggak? Oh jangan dihujat ya. Jangan dihujat. Kita juga tersedia di TikTok, Instagram, dan juga apa lagi? YouTube. Nah itu kalian jangan lupa follow karena di situ kalian bisa dapat edukasi info seputar Jeep JK, JL, ataupun JT, bahkan SUV lainnya. Mungkin kalian yang mau tanya-tanya, langsung hubungin kita. Untuk nomor kita nanti kita terakan di bawah ini. Saya Ade. Saya Rifki. Kita izin pamit. Pokoknya stay tune di YouTube channelnya Planet Jeep. Thank you semuanya.